berbicara wave power atau gelombang laut, lautan atau samudra sebagai sumber energi, maka yang kita manfaatkan di sini utamanya adalah energi kinetik ya. Jadi energi kinetik yang apa namanya? Yang terbentuk misalnya ketika permukaan laut di generate, di trigger dengan angin. Nah, mesin yang mengeksploitasi gelombang laut ini biasanya dikenal dengan sebutan generiknya Wave Energy Converter atau WEC, di mana pada intinya kita memanfaatkan gerakan naik turun dari gelombang laut. Jadi bisa di-trigger oleh angin misalnya, atau juga apa namanya ya gravitasi, tapi kadang-kadang itu didefinisikan sebagai atau dikelompokkan sebagai tidal power. Kadang-kadang juga apa namanya disebabkan oleh misalnya gempa bumi dan lain sebagainya, tapi yang kita lihat di sini utamanya adalah naik turunnya permukaan laut, gelombang laut karena aktivitas angin. Yang di kuliah tentang angin kita tahu terjadi karena perbedaan tekanan atau pemanasan matahari yang berbeda, misalnya daratan, lautan, dan lain sebagainya. Jadi lebih dari 2/3 permukaan bumi adalah lautan, dan ketika apa namanya karena interaksi dengan radiasi matahari terbentuk wind yang kita bahas di kuliah tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau wind energy. Di laut ini juga mengenerate atau men-trigger atau mengakibatkan terjadi gelombang laut yang mengarah ke diantaranya ke pantai, tapi poinnya di sini adalah gelombang laut yang bergerak naik turun. Dan ini bisa dihitung, banyak juga para ahli yang sudah menghitung bagaimana kandungan energi yang terkandung di gelombang laut ini. Dalam hitungan, dalam ukuran misalnya kilowatt per meter. Tapi yang sekali lagi menarik adalah bahwa laut itu luas, jadi ini adalah peta ini dalam kilowatt per meter, peta dari potensi gelombang laut yang secara teori bisa dieksploitasi untuk membangkitkan energi listrik. Jadi ini ada warna dari biru muda sampai biru muda, hijau, kuning, oranye, dan seterusnya sampai biru tua. Ini menunjukkan kandungan energi yang terkandung. Kita bisa lihat bahwa memang untuk yang kilowatt per meternya itu tinggi sampai 60 kilowatt per meter atau lebih. Jadi artinya kenaikan gelombangnya juga besar, signifikan. Itu memang ada daerah-daerah yang terkenal menantang ya, mungkin dari sisi apa namanya pelayaran, kayak daerah-daerah ujung Amerika Selatan atau seputar Laut Utara atau di selatan apa namanya Afrika Selatan atau di selatan Australia. Tapi dengan kandungan energi yang modest gitu ya, yang antara 10, 15, 20, tetap peluangnya ada, terutama kalau kita melihat di Indonesia, meskipun ini di angka 20 untuk selatan Jawa misalnya, 10-an untuk daerah Nusa Tenggara, 15 di beberapa tempat. Ini menghitung panjang apa namanya garis pantai yang panjang di Indonesia bisa menjadi peluang
yang sangat potensial, yang sangat baik sebetulnya. Nah, ketika kita bicara desain dari wave energy generation, memanfaatkan wave power atau gelombang laut, memang belum terlalu banyak dieksploitasi oleh orang, sehingga kalau kita lihat yang sudah terpasang biasanya masih kecil di order ratusan kilowatt, dan untuk untuk ya mungkin per unit ya, ratusan kilowatt per unit. Jadi ini masih dalam banyak pengembangan, dan ini mengakibatkan, karena ini masih dalam tahap pengembangan, mengakibatkan teknologi untuk pengembangan listrik dari energi gelombang laut atau samudera ini masih banyak variasinya. Jadi di satu sisi belum segenerik misalnya pembangkit listrik air atau angin atau matahari atau panas bumi. Di gelombang laut ini masih sangat banyak tipenya. Tapi yang perlu kita pahami sesungguhnya adalah metode kerjanya atau sesungguhnya apa yang dimanfaatkan dari energi gelombang laut itu. Yaitu sebetulnya adalah kenaikan naik turun dari permukaan gelombang. Jadi kalau kita pahami di situ, kita tahu bahwa salah satu teknologi dengan berbagai macam turunan dan bentuknya yang dalam tanda kutip populer karena sedang dikembangkan, mungkin prototipenya adalah oscillating water column, jadi OWC, di mana prinsipnya dia memanfaatkan, mengcapture katakanlah udara dalam suatu kolom yang di bawahnya ini ada permukaan air laut yang naik turun, sehingga ibaratnya seperti memompa udara yang ada di kolom ini, dan udara ini akan memutar turbin. Dan begitu ada putaran turbin, energi mekanik, kita tahu bahwa dari situ bisa dimanfaatkan memutar generator energi listrik, dan hasilnya adalah electricity atau listrik. Jadi straightforward, gampang, dan ini masih dikembangkan, jadi belum ada bentuk yang generiknya, sehingga peluang kita pun masih berkembang untuk memanfaatkan, kira-kira mendesain, kita bisa mendesain kira-kira seperti apa kolom yang paling optimal untuk Indonesia yang kenaikannya tertentu. Dan di sini mungkin yang perlu dibedakan dengan pembangkit listrik tenaga angin yang juga sebetulnya adalah hembusan udara di sini, adalah bahwa di sini si turbin yang kita pasang di oscillating water column sini berputar pada kedua arah hembusan udara. Jadi bidirectional, mau dari sini ke sana pada saat airnya naik, atau mau dari yang putih ini ke yang kuning ketika air laut turun. Jadi untuk kedua arah dia berputar. Jadi kayak pompa sepeda mungkin ya, prinsipnya di ujungnya kita kasih turbin. Yang kedua adalah apa yang dikenal dengan float or pitching device. Jadi sekali lagi kita memanfaatkan naik turunnya permukaan air laut. Kalau yang tadi kita membuat kolom, kita kayak memperangkap satu permukaan laut, dan udara yang tertekan atau sebaliknya oleh permukaan laut itu kemudian yang menjadi udara bergerak dan menggerakkan turbin. Maka di sini ada suatu device atau alat yang mengambang di permukaan laut, ya, dan ada juga bagian dari alat yang fix, yang terkunci lah katakan di bawah permukaan laut. Jadi ketika floating device ini naik turun, maka akan ada gerakan, kita lihat di sini, dan gerakan ini kemudian yang dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Bentuknya bisa macam-macam, bisa kita mengubah gerakan naik turun ini jadi kayak gerakan memutar gitu ya, dengan mekanisme mekanik. Atau kalau kita bicara yang lebih advance, kita memanfaatkan misalnya linear generator. Ini agak baru, tapi pada prinsipnya setiap ada gerakan itu, energi kinetik itu kita ubah menjadi energi mekanik untuk kemudian diubah jadi energi listrik. Jadi yang pertama tadi oscillating water column, yang kedua adalah float. Jadi ya prinsip kerjanya yang penting, ada device yang bergerak naik turun di permukaan dan device yang fix tenggelam di bawah permukaan air laut, makanya namanya floating device.
Yang ketiga ada juga yang memanfaatkan apa namanya dari floating device. Ini masih termasuk floating device kita bisa bilang karena dia mengambang di permukaan, adalah misalnya bentuk mekanisme di mana pelampungnya itu bergerak mengikuti wave seperti ini. Jadi misalnya Pelamis wave power. Nah, begitu ada gerakan permukaan di daerah katakanlah engsel antara dua device ini, itu bisa kemudian dikonversi menjadi energi apa namanya energi mekanik yang dimanfaatkan dengan mekanisme tersebut menjadi energi elektrik atau listrik. Ada juga yang bentuknya pelampungnya itu di permukaan laut seperti ini, kemudian dia naik turun, ada ini pelampungnya, dia naik turun floating device dan terkunci katakanlah ke daratan. Jadi di sini ada mekanisme naik turun yang kemudian memutar rotor dan memutar generator. Jadi pelampung ini yang naik turun. Jadi kalau kita lihat saja dari sini floating device sudah ada pertama yang floating di permukaan laut dengan fixed device yang di bawah permukaan laut, ada yang device di permukaan laut dan bergerak mengikuti wave, manfaatkan ada yang pelampung naik turun terkunci ke daratan. Dan ini masih banyak lagi, ada yang berbentuk pelampung di permukaan yang kemudian dia mengikuti gelombang dengan gerakan yang praktis seperti horizontal ya. Jadi pelampung ini bergoyang-goyang seiring dengan gelombang laut, dan setiap ada goyangan ini dengan mekanisme mekanik kita ubah menjadi terutama rotasi untuk menjadi energi listrik. Si pelampung tadi juga bisa agak sedikit tidak di permukaan gitu ya, jadi tetap mengikuti naik turun tapi terkunci ke dalam dipancang ke dasar laut dengan kaitan, dan dia pelampungnya juga floating, dia naik turun secara vertikal dan gerakan naik turun tadi dimanfaatkan. Nah, ini menunjukkan banyaknya teknologi yang sekarang masih dieksplorasi untuk membangkitkan listrik dari gelombang. Dan ini sebetulnya suatu hal yang baik, karena kalau buat kita peneliti mungkin ya bisa meneliti terutama Indonesia yang mungkin unik kondisi lautnya, bagaimana memanfaatkan laut di Indonesia sebaik-baiknya untuk membangkitkan listrik. Dan ketika kita bicara kelistrikan di laut, bahkan ini tadi baru device untuk mengekstrak energinya, bahkan untuk mendistribusi listriknya pun masih banyak yang bisa dikembangkan, karena sekarang orang mulai berpikir kalau alat-alat misalnya wave energy converter ini ujung-ujungnya ada di laut dan dia ada sambungannya itu selalu ke dasar laut, mungkin perlu dipertimbangkan distribusi sistemnya, substationnya, gardunya itu semua ditenggelamkan saja di bawah di dasar laut. Kelebihannya tentu saja kita akan melihat wah ini mahal, tapi kelebihannya adalah bahwa memang pada desain-desain tertentu kabelnya itu sudah mengarah ke dasar laut. Jadi kalaupun kita bikin platform di permukaan laut, kabel ini toh akan naik lagi ke atas. Dan yang kedua, dasar laut juga menyediakan pendingin mungkin yang bisa lebih efektif kalau kita bisa pandai memanfaatkan desainnya dan tidak atau kurang mengganggu atau bahkan tidak mengganggu ya ke secara substation ke estetik atau aktivitas yang ada di permukaan laut. Ini masih dalam tahap research. Itu tadi kita bicara yang naik turun. Jadi kita bicara naik turun gelombang dimanfaatkan dalam bentuk kolom atau dalam bentuk floating device. Nah, yang ketiga adalah wave search atau focusing device. Jadi kita memanfaatkan di sini gelombang laut yang sampai ke arah pantai. Jadi kita membuat kayak semacam reservoir penampungan dengan kanal perangkap gitu ya. Jadi air masuk ke arah penampung dan gelombang laut ini ada tekanannya ke arah pesisir, kemudian ada perbedaan tekanan antara penampung ini dengan pembuangan air ke laut lagi, dan ini dimanfaatkan dengan membuat rumah turbin. Jadi air ini masuknya dari
taper channel ini dari kanal pemerangkap ke penampungan, tapi keluarnya lewat turbine house, memutar turbin dan memutar generator. Dari desain yang banyak ini, tentu saja kita mempunyai fleksibilitas untuk memanfaatkannya. Jadi kita bisa lihat, mungkin kita bisa bagi dari 3 kelompok: onshore yang dekat atau menyentuh pesisir pantai, nearshore yang dekat pesisir pantai tapi masih tidak menyentuh secara tidak di pantai lah gitu ya, atau offshore yang di lepas pantai. Jadi kita lihat dari teknologi tadi mungkin yang wave search atau focusing device ini adalah yang untuk onshore, di mana kita bisa memperangkap air di penampungan di pesisir, kemudian akan memutar turbin, atau bisa juga kita membuat yang oscillating water columns tadi ya, yang memanfaatkan seperti pompa sepeda tadi juga bisa dibangun di daerah pesisir. Jadi tetap ada gelombang naik turun dan kita kayak memompa udara di perangkap di kolom yang dekat ke pantai, dan udara yang terhembus di situ kemudian memutar turbin. Untuk yang di near shore ini mungkin kita bisa memanfaatkan floating device yang memang floatingnya naik turun, kemudian ada fixed device di bawah atau yang bergerak horizontal misalkan, dengan tetap ada struktur yang menghunjam ke dasar laut, sehingga di near shore yang kedalamannya mungkin belasan meter, puluhan meter, ini sangat lebih visible. Kemudian di offshore yang agak dalam mungkin kita bisa memanfaatkan floating device yang tadi, misalkan yang 2 floating device atau lebih, yang ada mekanisme memanfaatkan gelombang laut dan di join-joinnya di explore lebih lanjut sebagai energi listrik. Tentu saja kita bicara tidak ada yang semuanya ideal atau indah, kita selalu tetap bisa bicara pros dan cons, kelebihan dan kekurangan dari gelombang laut ini. Kelebihannya sebagaimana renewable energy yang lain tentu saja adalah tidak perlu lagi membeli dalam tanda kutip bahan bakar, tidak ada emisi yang dihasilkan dalam operasinya, dan juga kelebihan mungkin di wave energy ini kita bisa bandingkan di antaranya dengan misalnya dengan tenaga angin. Itu ketika kita memanfaatkan energy wave, memang gerakan dinamisnya tidak sedinamik, tidak secepat lah katakan di angin misalkan, sehingga komponen juga tidak terlalu terekspos. Dengan kandungan energi air laut dengan densitas yang lebih tinggi dari udara, tetap energinya signifikan. Jadi energinya banyak. Hanya tentu saja kelemahannya sebagai kita bicara wave power ya, di mana wave power juga kebanyakan sumbernya dari angin-angin juga, sehingga dia tetap berfluktuasi. Dan fluktuasi ini adalah sesuatu yang, dan fluctuating output power ini tentu saja mengakibatkan ya harus ada mekanisme untuk mengkompensasinya, karena terutama wave power ini ya di trigger atau di drive oleh tenaga angin. Kemudian juga ketika kita bicara daerah laut, tentu saja kita juga harus membuat desain yang tahan terhadap perubahan cuaca yang mungkin lebih ekstrim di laut daripada di darat, dan sebagaimana wind tentu saja atau angin, kita perlu daerah yang mungkin gelombangnya itu konsisten ya. Jadi lebih baik pergerakannya itu mungkin tidak masih besar sekali tapi konsisten, sehingga desain kita bisa optimal dan ujung-ujungnya bisa lebih ekonomis. Dan tentu saja kita harus hati-hati karena di laut bagaimanapun ada kehidupan laut, jadi kita mesti hati-hati dengan biota laut, hewan-hewan yang di laut. Kemudian juga di laut banyak aktivitas lain seperti perkapalan atau transportasi yang kita pun mesti hati-hati. Bagaimana kapal-kapal laut tersebut bisa bernavigasi dengan tetap dengan aman, dan juga ketika kita bicara yang onshore atau nearshore, bagaimana
device design ini tidak mengganggu pemandangan bagi yang menikmati pariwisata laut misalkan. Sekian mungkin dari sisi wave power atau tenaga gelombang. Terima kasih.